Pemirsa, terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat bersama saya Camar Haenda. Usai memanggil jajaran menterinya, Presiden Prabowo memerintahkan dapur penyedia makan bergizi gratis bermasalah ditutup. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta untuk investigasi menyeluruh penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan maraknya keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan akan memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan instruksi Presiden untuk perbaikan makan bergizi gratis. Berikut instruksi Presiden, SPPG wajib merekrut koki profesional. Tak hanya itu, SPPG juga harus dilengkapi alat rapid tes makanan. SPPG juga harus memiliki alat sterilisasi food tray. SPPG juga diwajibkan untuk memasang filter air. Dan nantinya, SPPG wajib dilengkapi CCTV yang akan terhubung langsung ke pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti agar marak kasus keracunan makan bergizi gratis jangan sampai dipolitisasi. Sementara itu, Wakil Kepala BGN mengungkap ada sejumlah politisi yang terang-terangan meminta jatah proyek dapur MBG. Presiden Prabowo Subianto menegaskan marak kasus keracunan menu makan bergizi gratis jangan sampai dipolitisasi. Prabowo menyadari adanya hambatan dari program MBG, namun akan terus melakukan evaluasi dan mencari solusi. Ini masalah besar, jadi pasti kekurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, ya. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Sementara itu, menanggapi kisru dapur MBG yang tidak memenuhi standar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sdeyang, mengungkap ada sejumlah politisi yang terang-terangan minta proyek dapur MBG. Nanik mengaku kesal dan langsung menolaknya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program, kasihan banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok rebutan mau. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu, ya. Berdasarkan data pemerintah, lebih dari 5.000 orang keracunan MBG sejak program ini digulirkan Januari 2025. Sementara data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia hingga akhir September, jumlah korban mencapai 6.452 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mahalnya harga kebutuhan pokok membuat warga memadati pembagian sembako. Di Tangerang, Banten, warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan sembako gratis. Ratusan warga desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten menyerbu lokasi pembagian paket sembako gratis. Meski harus antri berjam-jam di bawah terik matahari, namun emak-emak mengaku senang bisa mendapatkan sembako gratis di tengah naiknya harga bahan pangan di pasaran. Sembako gratis. Apa aja katanya yang dapat? Beras, minyak. Itu dari kapan tuh nanti? Dari jam 9. Selain pembagian sembako gratis, warga juga bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, diberikan sembako gratis juga sebanyak 1.000 sembako, paket sembako kepada masyarakat yang tadinya rencanakannya dibeli, ditebus dengan murah, tapi udah kita gratiskan aja untuk kepentingan masyarakat. Rencananya kegiatan serupa akan rutin digelar untuk membantu masyarakat. Sementara warga berharap harga pangan di Tangerang terus dipantau supaya harganya terjangkau oleh masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman terus mengecek ketersediaan pangan di sejumlah daerah. Tidak hanya beras, ketersediaan jagung juga terus terjaga. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengecek langsung panen raya jagung serentak yang digelar di berbagai daerah Indonesia. Jagung menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat daya saing pertanian Indonesia. Saat ini, produksi jagung nasional meningkat 2,7 ton dengan tambahan nilai sekitar 15 triliun rupiah. Ekspor hortikultura meningkat. Inilah bukti nyata, aksi nyata pemerintah sekarang di bawah Bapak Presiden Prabowo. Semua regulasi disederhanakan sehingga produksi meningkat, kemudian sarana produksi dipermudah. Langkah pemerintah untuk swasembada pangan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah yang melihat impor adalah permainan mafia. Di mana sebagai negara agraris, tetapi kebutuhan logistiknya terus-menerus diimpor. Karena itu kita dukung ketika ada komitmen berhenti importasi, karena importasi itu hanya permainan mafia untuk mengambil keuntungan. Data BPS 2024 mencatat, produksi jagung catat 1,13 juta ton dengan luas panen lebih dari 191.000 hektar. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanyakan masalah MBG ke Presiden, kartu jurnalis TV ditarik istana. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden mencabut ID liputan milik jurnalis TV diduga akibat menanyakan soal kasus MBG ke Presiden. Sejumlah organisasi pers mengecam tindakan ini karena dianggap mencabut hak kebebasan pers. Ya, jadi begini. ID liputan milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia, ditarik oleh pihak istana. Sebabnya, Diana Valencia melontarkan pertanyaan mengenai permasalahan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menyelesaikan lawatannya di sejumlah negara pada Sabtu lalu. Ada instruksi lagi apa untuk PGN, Pak? Jadi begini, saya baru dari negeri kembali sehingga monitor habis ini saya langsung ke kantor kepala BNN Bapak Camat akan diskusikan. Pencabutan ini menuai reaksi dari sejumlah organisasi jurnalis. Mereka menyayangkan tindakan penarikan kartu ID wartawan istana ini. Itu kami mendesak kepada Biro Pers dan Media Informasi Istana untuk memberikan klarifikasi, penjelasan
atas penarikan kartu identitas saudari Diana. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan akan mencari jalan keluar terbaik atas pencabutan ID liputan milik jurnalis ini. Ya, kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok akan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan lah, cari jalan keluar terbaik gitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Iya, iya. Kita bangun komunikasi bersama lah gitu. Soal makan bergizi gratis ada instruksi. Ya, jadi begini. Sementara itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia telah melayangkan surat resmi ke Istana untuk meminta penjelasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mediasi gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ditunda. Hal ini karena Gibran sebagai tergugat 1 dan KPU selaku tergugat 2 tidak hadir secara langsung. Mediasi perkara perdata gugatan senilai 125 triliun rupiah terhadap Wapres Gibran ditunda hingga pekan depan 6 Oktober. Penggugat Subhan Palal meminta diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, pihak prinsipal wajib hadir. Sebelumnya, sidang gugatan diajukan oleh warga bernama Subhan yang mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan semangat bagi anak-anak di Papua. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran tak hanya mengecek fasilitas sekolah, namun juga menyapa anak-anak di SRMA 29 Jayapura dan SDN 1 Abepura. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Camar Haenda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.